Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut di materi selanjutnya, yaitu distribusi probabilitas. Ya. Nama keren dari peluang itu adalah probabilitas. Ini namanya adalah distribusi peluang. Nah, dalam bahasa yang lebih keren itu namanya distribusi probabilitas. Nah, proses generasi dalam statistika diferensial itu memuat ketidakpastian. Ya, memuat ketidakpastian. Apa faktornya? Nah, hal ini dikarenakan proses penarikan kesimpulan berdasarkan informasi parsial yang diperoleh dari sampel. Karena kesimpulan itu diperoleh dari informasi parsial, informasi dari sampel, jadi memuat ketidakpastian. Nah, untuk mengatasi ketidakpastian ini diperlukan teori probabilitas. Salah satunya ialah dengan membuat model matematika yang secara teoritis dapat menjelaskan karakteristik populasi yang berkaitan dengan eksperimen statistika. Nah, statistika inferensial itu kan ilmu yang mempelajari tata cara penarikan kesimpulan, ya, tata cara penarikan kesimpulan. Nah, kesimpulan dari berdasarkan sampel yang diuji. Nah, sampel yang diuji itu kan harus representatif terhadap populasi. Nah, makanya kita dalam statistika inferensial kita butuh yang namanya teori probabilitas. Itu membuat model matematika yang dapat menjelaskan karakteristik populasi yang berkaitan dengan eksperimen statistika. Model teoritis ini disebut dengan distribusi probabilitas. Nah, dengan kata lain, distribusi probabilitas itu merupakan apa? Matematika fungsi yang memberikan probabilitas terjadinya berbagai kemungkinan hasil untuk percobaan. Ya. Artinya matematika fungsi itu ya secara matematis yang memberikan peluang, memberikan probabilitas terjadinya berbagai kemungkinan dari hasil percobaan. Itu disebut dengan distribusi probabilitas. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, tentunya kita harus memahami dulu apa itu eksperimen. Eksperimen itu dalam kata lain adalah percobaan ya. Apa itu ruang sampel, titik sampel, kejadian. Nah, dalam teori peluang, teori probabilitas, setiap proses yang menghasilkan data mentah itu disebut dengan eksperimen atau percobaan ya. Setiap proses yang menghasilkan data mentah itu dinamakan percobaan. Contoh eksperimen, melambungkan sebuah atau lebih mata uang. Nah, itu adalah eksperimen, percobaan. Itu memberikan data mentah. Data mentahnya apa? Yaitu berupa nanti angka ataupun gambar kan. Menarik sebuah kartu dari seperangkat kartu bridge. Itu sebuah percobaan. Kita mencoba-coba melakukan eksperimen. Melambungkan sebuah atau lebih dadu dan lain sebagainya. Nah, peristiwa yang mungkin terjadi pada sebuah percobaan, pada sebuah eksperimen, disebut dengan hasil eksperimen. Nah, hasil eksperimen ini biasa kita sebut dengan ruang sampel. Jadi, ruang sampel adalah himpunan yang memuat semua peristiwa yang terjadi dalam sebuah eksperimen atau percobaan. Contohnya tadi nih, misalnya melambungkan sebuah mata uang. Jadi kemungkinan yang terjadi adalah angka uang. Nah, angka gambar. Nah, angka gambar ini itu adalah ruang sampelnya. Kemudian anggota dari ruang sampel dinamakan dengan titik sampel. Misalnya angka itu adalah titik sampel. Gambar adalah titik sampel. Tapi ketika kita melambungkan sebuah koin, sebuah mata uang, angka gambar itu merupakan ruang sampel. Artinya apa? Kejadian-kejadian yang mungkin dalam sebuah percobaan atau eksperimen itu sendiri. Nah, sedangkan kejadian, nah gini, pada eksperimen mungkin kita tertarik pada suatu kejadian tertentu yang secara definisi dapat diartikan himpunan bagian dari ruang sampel ya. Kejadian itu merupakan himpunan bagian dari ruang sampel yang merupakan kejadian yang diinginkan. Contohnya ini. Misalnya pada pelemparan sebuah dadu diekspresikan dalam sebuah himpunan S yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini dinamakan dengan ruang sampel ya. Himpunan yang memuat peristiwa kemungkinan himpunan yang terjadi. Eksperimennya apa? Atau percobaannya apa? Ya ini pelemparan sebuah
dadu. Ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kejadian-kejadian yang mungkin dalam sebuah percobaan atau eksperimen. Nah, himpunan bagian dari ruang sampel yang dinamakan titik sampel ya ini. 1 itu merupakan titik sampel ke-1, 2 titik sampel ke-2, 3 titik sampel ke-3, 4 titik sampel ke-4, 5 titik sampel ke-5, 6 titik sampel ke-6. Itu adalah titik sampel. Nah, misalnya, Reno menginginkan atau tertarik pada muncul angka genap pada percobaan tersebut. Maka kejadian yang mungkin ialah 2, 4, 6. Nah, itu adalah namanya kejadian. Sekarang, variabel acak atau variabel random. Acak itu random. Ya. Variabel acak adalah suatu aturan yang mengkaitkan atau memetakan kejadian di ruang sampel dengan nilai numeriknya. Nilai numerik ini berupa bilangan real. Ya, saya ulang lagi bahwa variabel acak itu merupakan suatu aturan yang mengkaitkan atau memetakan kejadian di ruang sampel. Nah, di ruang sampel itu kemungkinan terjadi apa ya? Apa saja ya? Nah, itu dikaitkan ke dalam nilai numeriknya. Itu dinamakan dengan variabel acak. Contoh 4.1 itu artinya materi yang keempat. Ini adalah contoh yang satu ya. Misalnya, Pak Raharja berkeinginan memiliki 3 orang anak. Ya. Ingat ya, Pak Raharja berkeinginan memiliki 3 orang anak. Jika X menyatakan banyaknya anak laki-laki ya, X ini menyatakan banyak anak laki, berarti ini adalah kejadiannya, yaitu menyatakan banyak anak laki-laki yang diinginkan. Buatlah tabel distribusi probabilitas dan tentukan variabel acaknya. Nah, dari kejadian yang diinginkan itu memiliki 3 orang anak. Kan bisa jadi peluangnya tidak memiliki jika X menyatakan banyak laki-laki, kejadian yang diinginkan adalah banyak anak laki-laki. Bisa jadi tidak ada anak laki-laki, yaitu perempuan. Berarti laki-lakinya adalah 0. Atau laki-lakinya 1. Perempuan laki-laki. Atau perempuan laki-laki perempuan. Atau laki-laki perempuan. Berarti laki-lakinya adalah 1. Atau laki-lakinya 2. Perempuan laki-laki. Atau laki-laki perempuan. Atau laki-laki perempuan laki-laki. Nah, laki-lakinya adalah 2. Atau bisa jadi ketiga-tiganya adalah laki-laki. Nah, artinya mengkaitkan itu apa? Kejadian di ruang sampel kan ini. Bisa jadi tidak PPP perempuan-perempuan, bisa jadi perempuan-perempuan laki-laki, dan sebagainya. Sampai bisa jadi laki-laki. Nah, yang mengkaitkan kejadian di ruang sampel dengan nilai numeriknya. Jika kemungkinannya perempuan semua, maka nilai numeriknya adalah 0. Kenapa 0? Karena kejadian yang diinginkan adalah anak laki-laki ini loh. Jika X menyatakan banyak anak laki-laki. Nah, ini yang laki-lakinya 1, ini yang laki-lakinya 2, ini yang laki-lakinya 3. Jadi kejadian yang ada di ruang sampel itu dinumerikan, ya, diberi matematiskan. Ya. Jadi variabel acaknya adalah 0, 1, 2, 3. Cara membacanya bisa jadi tidak ada laki-laki, bisa jadi laki-lakinya 1, bisa jadi laki-lakinya 2, bisa jadi ketiganya adalah laki-laki. Nah, variabel acak diskrit. Nah, terdapat 2 macam variabel acak. Terdapat 2 macam variabel acak atau variabel random, yaitu variabel acak diskrit dan kontinu. Yang pertama dulu, variabel acak diskrit. Suatu variabel acak X disebut variabel acak diskrit jika nilai-nilai variabel tersebut dapat didaftarkan X1, X2, X3 sampai Xn atau X1, X2, X3. Nah, dari ekspresi ini kita dapat mengambil simpulan ternyata nilai-nilai dalam variabel acak diskrit itu bisa countable ya, bisa berhingga atau uncountable, tidak berhingga. Contoh yang berhingga itu banyak buku yang di meja, ada 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Atau bilangan ganjil yang kurang dari 20. 1, 3, 5, 7, seterusnya sampai 19. Atau bisa juga uncountable, X1, X2, X3 sampai seterusnya. Himpunan bilangan cacah 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu adalah uncountable. Nah, contoh di variabel acak adalah banyaknya jambu di keranjang, banyaknya
bohlam. Nah, ini adalah variabel acak diskrit.